Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, seringkali dosa kami muncul di dalam batin kami. Dimulai dari perasaan yang tidak menyenangkan. Dan itu kemudian membara dan kemudian melakukan tindakan. Bantu kami ya Bapa supaya kami mengenali dorongan-dorongan dalam batin kami yang terdalam. Dan kemudian mengolahnya dan mempersembahkannya kepadamu. Bantu kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Tidak jatuh dalam kesengsaraan dan akibat dosa. Untuk bagi kami sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Terutama dalam keluarga kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita melihat dan mengalami bahwa dosa itu bermula dari dalam hati, dorongan-dorongan dalam hati, dalam batin kita. Dan itu kemudian kita lihat akibat dari dosa manusia pertama yang kemudian meresapi hidup kita. Hidup manusia pertama Adam dan Hawa. Dan kemudian terjadi juga pada anak mereka, Kain dan Habil. Kakak adik. Kain yang petani, yang persembahannya dia rasa tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi adiknya Habil yang mempersembahkan lemak kepada Tuhan diterima. Kecemburuan, iri hati di dalam keluarga, kehancuran-kehancuran dalam keluarga, ya, ketidakharmonisan, ketidakrukunan di dalam keluarga. Dan itu semakin menyolok kalau Anda perhatikan. Banyak keluarga berantakan, hancur lebur. Banyak keluarga mengalami proses-proses yang tidak mudah. Pertengkaran antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua. Ya. Yang sekarang ini terjadi adalah keluarga dan perkawinan sedang dirongrong dan sedang mendapatkan godaan dan ancaman yang luar biasa. Sungguh-sungguh serius juga dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam tanda petik. Apakah penyimpangan lelaki menikah dan lelaki, perempuan dengan perempuan, ya, dan orang aborsi. Keluarga sungguh-sungguh sedang berada dalam titik tantangan yang cukup berat, ya. Dan ketika keluarga hancur, maka masyarakat hancur, negara hancur, ya. Dan kemudian juga gereja. Di Amerika sedang berkembang suatu sikap terhadap Joe Biden, ya, presiden Amerika yang terpilih. Apakah dia sungguh-sungguh Katolik? Karena dia mengesahkan undang-undang yang pro aborsi. Bahkan ada yang mengatakan, ini tanda petik yang saya dengar, bahwa dia juga mempunyai pasangan lelaki sama lelaki, ya, meskipun dia sudah punya istri, punya anak dan seterusnya. Jadi suatu fragmented kehidupan, keterpecahan kehidupan hanya karena dosa. Karena itulah saudaraku terkasih, bagaimana menemukan jawaban, solusi yang terbaik untuk mengatasi di mana keluarga sedang dirongrong, sedang dihancurkan, sedang mau dihancur leburkan, ya. Gereja memberikan suatu solusi yang cukup jitu, yaitu menjadikan tahun 2020 dan 2021 sebagai tahun Santo Yosef. Ya, tahun Santo Yosef adalah seorang bapak, ya, seorang lelaki yang gentleman, yang sungguh-sungguh
mendengarkan suara Tuhan, yang menjaga keluarga Nazaret, menjaga Maria dan menjaga Yesus, Sang Juru Selamat. Dalam tanda petik, Yosef menyelamatkan Maria. Kenapa? Karena kalau Yosef tidak menikahi Maria, maka Maria akan dirajam. Karena dia mengandung tanpa jelas siapa lelakinya. Jadi Yosef bersedia mengambil Maria sebagai istrinya. Dengan berbagai macam risiko, mungkin dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan kandungan Roh Kudus dan seterusnya pada waktu itu. Tetapi dia penuh iman, penuh keyakinan, meskipun saya yakin dia juga mengalami pertanyaan-pertanyaan yang tidak dia mengerti dalam hati, pikiran, dan seluruh dirinya. Yosef juga menyelamatkan Yesus kecil ketika mereka berdua dibawa dari Bethlehem menuju ke Mesir karena mau dibunuh oleh Raja Herodes. Ya, jadi juga Yosef sebagai bapak keluarga, kita perhatikan ketika Yesus berada di Bait Allah, dikatakan begitu setelah 3 hari kemudian dia ditemukan di Bait Allah. Yesus pulang ke rumah di Nazaret dalam pengawasan orang tuanya Maria dan Yosef. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, meskipun kita tahu Yosef bukanlah bapak biologis dari Yesus, tetapi dia adalah bapak keluarga yang menjaga keluarga ini, yang memberikan pengetahuan, skill, kemampuan-kemampuan, ya, keterampilan-keterampilan bertukang kepada anaknya, yang memberikan kewibawaan dalam keluarga, menjaga keluarga ini. Meskipun kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi dia juga harus dididik secara manusiawi, budaya-budaya bangsa Yahudi pada waktu itu. Ya. Jadi Yosef sebagai bapak keluarga memelihara, melindungi, menjaga mereka berdua. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika tahun Santo Yosef ini kita dilaunchingkan oleh Paus, itu untuk membawa kita, mengajak kita supaya merenungkan sifat-sifat Yosef yang menanggalkan ego-egonya sendiri, ya, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan inilah yang juga dibutuhkan dalam keluarga. Keterpecahan dalam keluarga suami dan istri karena sama-sama mengandalkan dan memperhatikan ego masing-masing, ya. Ingin memuaskan kemauan-kemauan sendiri tanpa memperhatikan bahwa keluarga ini harus dirawat, dipelihara, dijaga. Dan itulah yang terjadi pada keluarga Adam dan Hawa. Ya, Kain membunuh adiknya sendiri. Kita tahu bagaimana si Adam dan Hawa bertindak sebagai bapak keluarga. Ya, sampai anak-anaknya bisa memiliki kecemburuan, keiri hatian di dalam keluarga itu. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, bahwa bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, bagaimana kemudian hubungan relasi kakak dan adik, dan itu terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Banyak kali terjadi seperti itu. Maka kita butuh Santo Yosef. Lain pihak juga kita lihat bahwa keluarga seringkali hancur karena absent father. Jadi bapak yang tidak tampil sebagai penuh wibawa, penuh tanggung jawab, memberikan contoh kepada anak-anaknya, ya, supaya mereka memiliki kewibawaan. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Yesus dalam karya-karyanya, dalam berkhotbah, dalam berbicara, itu pasti menunjukkan sikap-sikap kewibawaan dalam diri pribadi Santo Yosef. Yosef tidak banyak bicara, tetapi saya yakin kewibawaan Yosef berpengaruh kepada Yesus. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita semua, ya, bukan hanya meniru, mencontoh nilai-nilai Santo Yosef, nilai-nilai kewibawaan, nilai-nilai kelelakian, nilai-nilai kebapaan yang dikatakan oleh Paus kita ini, ya, Patris Corde, hati seorang bapak. Dan hati seorang bapak inilah yang menjadi contoh dalam keluarga kita, supaya kita tetap kuat dan bertahan. Apapun juga peran istri dengan kedudukannya yang hebat dan yang mungkin lebih gajinya lebih tinggi, tetap harus menghormati suami sebagai bapak. Dan bapak
sebagai suami juga harus menjaga, menunjukkan suatu kewibawaan dalam keluarga itu, ya. Nah, bagaimana kemudian kita lihat terjadi dalam bacaan Injil hari ini? Yesus sama sekali tidak memberikan mujizat kepada orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat, pemimpin agama, karena mereka ingin meminta tanda dari surga. Ini satu hal yang perlu kita sadari dalam hidup kita pribadi dalam keluarga apa? Ketertutupan, ya, ketertutupan untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita bersama, dalam interaksi dalam keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, dan dalam masyarakat kita, atau dalam pribadi kita masing-masing. Tuhan bekerja di situ, Tuhan berkarya di situ, lewat tanda-tanda yang seringkali tidak kita mengerti dengan baik. Nah, maka kita kepekaan, ketajaman untuk melihat sabda Tuhan lewat peristiwa-peristiwa, lewat kejadian kita hadapi, dan kita belajar untuk rendah hati. Di samping itu tentu saja kita melatih diri dengan membaca kitab suci, ya, kita berdoa rosario, kita hening, kita diam. Itu adalah cara kita untuk mendengarkan kehendak Tuhan, untuk merawat keluarga ini. Sebesar apapun, sesulit apapun, ya, hubungan keluarga pasti ada solusi kalau kita tersungkur, duduk, diam di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga hati kita tidak dikeraskan seperti orang-orang Farisi yang tidak mampu melihat karya Tuhan di sekitar hidup kita masing-masing. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, ya, lewat apapun juga. Ya. Semoga hati kita semakin terbuka dan membuka diri, semakin peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan lewat peristiwa, lewat orang lain, lewat apapun juga. Dan kita menjadi lebih rendah hati, seperti Yosef rendah hati. Ya. Maka mari kita juga mohon supaya setiap hari kita berdoa lewat Santo Yosef. Gunakan dalam puji syukur, litani Santo Yosef ada, doa lewat Santo Yosef, ya, supaya Santo Yosef menjadi pembimbing, penuntun kita di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Santo Yosef melindungi Anda, melindungi kita semua, keluarga kita semua, keluarga gereja, keluarga masyarakat, dan Santo Yosef menghancurkan kuasa kegelapan. Dikatakan bahwa setan takut dengan kuasa Santo Yosef. Jangan takut, semoga Santo Yosef terus membimbing, melindungi, menjaga kita. Tuhan memberkati Anda semua, dan bagi Anda yang sakit diberkati oleh kasih karunia yang melimpah. Tuhan berkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.